Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, ini betul kelas 5? Betul. Nah, oke, siap untuk pembelajaran? Siap. Ada yang sakit? Tidak, Pak. Hadir Oke, semua. sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Kak Nadia bisa memimpin doa, silakan. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Selesai. Oke, di sini ada yang tidak masuk. Hadir semua, Pak. Oke, hadir semua. Siap untuk belajar anak-anak? Siap. Sebelumnya tepuk semangat. 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 Oke, saya kira sudah siap untuk belajar ya. Pagi-pagi harus semangat. Karena apa? Saat kita mempunyai semangat, kita akan belajar dengan baik. Oke, kita pada pagi hari ini belajar tentang ekosistem. Sebelum kita mulai belajar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu yang Bapak ajarkan tentang kekayaan alam di Indonesia, yaitu itu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Oke, 1, 2, 3. Kita masuk pembelajaran ya anak-anak. Pembelajaran pada pagi hari ini adalah ekosistem. Sebelumnya, marilah kita simak video terlebih dahulu dan kita amati apa saja yang ada dalam video. Ini video pertama, yaitu ada burung flamingo, ada sapi, ada air, ada rumput-rumputan, semak-semak. Nah, selanjutnya video kedua. Di sini digambarkan sebagai lautan. Di sini ada ikan hiu besar, ada ikan-ikan kecil, ada terumbu karang, ada air. Bisa dilihat di video. Oke, tujuan pembelajaran kita melalui video tadi yaitu anak-anak bisa menganalisis jenis-jenis ekosistem. Anak-anak juga bisa mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Nah, pertanyaannya nih, ada yang tahu ekosistem? Apa itu ekosistem? Tidak tahu, Pak. Oh, belum tahu ya? Belum tahu. Ekosistem itu hubungan antar makhluk hidup dengan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Entah itu benda tidak hidup maupun makhluk hidup yang lain. Contohnya seperti ikan yang membutuhkan air, manusia dan hewan membutuhkan udara atau oksigen untuk bernafas, serta tanaman yang membutuhkan matahari dan tanah untuk hidup. Ekosistem sendiri harus seimbang anak-anak. Jika salah satu komponen dari ekosistem ada yang timpang, maka kehidupan di dalam ekosistem tersebut akan terganggu. Contohnya saja, jika tidak ada tumbuhan, bayangkan saja kalau di sebuah ekosistem, contohnya di hutan pun tidak ada tumbuhan, otomatis tidak ada hutan, tidak ada hewan, karena hewan itu memakan sumber daya dari tumbuhan tersebut, memakan buah-buahan, memakan umbi-umbian dari hutan tersebut, dari pohon tersebut. Jadi jika ekosistem ada yang tidak seimbang,
nanti kehidupannya tidak akan baik. Contohnya juga manusia. Jika tidak ada oksigen, pun manusia pun akan punah atau tidak bisa hidup seperti itu. Jadi seluruh komponen dalam ekosistem itu saling berkesinambungan. Nah, selanjutnya jenis-jenis ekosistem. Ekosistem sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem biotik dan ekosistem abiotik. Ekosistem biotik atau alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Di sini di ekosistem alami manusia istilahnya tidak dapat bercampur tangan, dalam arti ini adalah ekosistem yang terbuat secara sendirinya, yaitu seperti ekosistem padang pasir, ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem danau. Coba Bapak mau tanya, apa saja komponen ekosistem padang pasir? Pasir, Oke, satu pasir, boleh. matahari, Matahari, boleh. udara, Udara, tumbuhan kaktus. ya betul. Terus apa lagi ya Pak? Nggak tahu Pak. Nah, semuanya itu ekosistem padang pasir. Ada juga kadal gurun, ada juga unta, ada juga semak-semak. Nah, itu semua ekosistem padang pasir. Selanjutnya ekosistem hutan. Apa saja bisa disebutkan? Hutan, udara, air, harimau, Harimau, rumput, rumput, tanah, dan sebagainya. dan sebagainya. Oke. Mungkin dari sini sudah mulai paham ya tentang ekosistem. Kita ambil saja ekosistem laut. Jika tidak ada, coba bayangkan saja tidak ada terumbu karang atau tidak ada ikan. Nanti pasti di dalam ekosistem laut akan tidak seimbang. Karena apa? Terumbu karang atau rumput laut misalnya. Rumput laut itu biasanya menjadi sumber makanan dari ikan-ikan pemakan tumbuhan. Terus ikan sendiri ada sumber makanan bagi predator-predator air. Otomatis jika ikan ataupun tumbuhan laut hilang atau punah, otomatis dari predator-predator juga akan punah karena tidak dapat makanan. Oke, next. Selanjutnya ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan sendiri, ekosistem yang terbentuk atau terbuat dari campur tangan manusia. Contoh saja ekosistem di akuarium. Jadi manusia sendiri itu bisa membuat ekosistem. Contohnya ekosistem akuarium. Di dalam akuarium, di situ ada beberapa komponen yang bisa menunjang kehidupan ikan misalnya. Contoh saja di akuarium bisa ditambah pasir, tambah tumbuhan air, ditambah batu-batuan, ditambah tabung oksigen. Nah, komponen tersebut akan menjadikan sebuah ekosistem di mana ikan itu bisa hidup, dan pun tumbuhan di dalamnya juga akan bisa hidup karena ditunjang hal-hal yang lain. Contoh juga ekosistem sawah. Manusia membuka lahan untuk membuat padi itu tumbuh dengan baik. Sawahnya dibajak, dikasih pupuk dan sebagainya sehingga padi bisa tumbuh dengan baik. Pun ekosistem kolam, ekosistem taman dan sebagainya. Itu adalah ekosistem buatan. Selanjutnya komponen ekosistem. Nah, tadi sudah paham mengenai perbedaan dari biotik dan abiotik? Sudah Pak. Coba sekarang Bapak tanya, apa itu komponen abiotik? Abiotik tuh yang tidak hidup. Betul. Kalau yang biotik itu yang hidup, yang murni. Oke, komponen biotik sendiri adalah semua komponen ekosistem
yang tidak hidup. Contohnya saja batu, tanah, air, angin, pasir, seperti itu. Komponen biotik sendiri komponen semua makhluk hidup yang ada di ekosistem, contohnya tumbuhan, hewan, manusia, bakteri dan sebagainya, itu adalah komponen biotik. Oke, komponen biotik sendiri dibagi lagi nih menjadi 3 jenis. Yang satu adalah individu. Individu itu istilahnya kita merujuk ke makhluk hidup tunggal. Contoh, satu ekor singa itu individu, satu manusia itu individu. Selanjutnya ada populasi. Populasi itu satu jenis sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Contoh di hutan ada segerombolan singa. Nah, segerombolan singa itu bisa dikatakan populasi karena terdiri dari beberapa individu. Itu. Selanjutnya komunitas. Komunitas sendiri itu gabungan dari beberapa individu beda jenis, lebih dari satu jenis. Contohnya komunitas yang ada di hutan, yaitu seperti gajah. Terus ada kuda nil ini digambar, ada kuda nil, ada rusa, ada singa, ada badak. Kalau di dalam satu ekosistem itu dinamakan komunitas. Nah, sekarang kita latihan. Ini Bapak mempunyai 3 jenis soal, 3 soal. Yang satu ada gambar badak, pohon, dan juga gambar batu. Tentukan komponen biotik atau abiotik pada gambar di bawah ini. Oke, Kak Nadia, gambar 1 badak, badak dan burung ya. Di sini komponen biotik apa abiotik? Biotik. Biotik karena makhluk hidup, Pak. Oke, gambar kedua, Mbak. Gambar pohon. Pohon biotik karena makhluk hidup dan pohon itu membutuhkan cahaya dan lain-lain yang menunjang kehidupan pohon. Oke, gambar terakhir nih. Gambar batu. Abiotik Mengapa bisa dikatakan abiotik? karena bukan makhluk hidup. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan pada Kak Nadia. Oke, mungkin penjelasan dari Bapak cukup. Selanjutnya anak-anak semua kita bikin 3 kelompok sama rata berjumlah 5 orang per kelompoknya. Nanti Bapak akan bagi dengan nama kelompok. Kelompok 1 namanya kelompok auditori. Kelompok kedua kelompok kinestetik. Kelompok ketiga kelompok visual. Di 3 kelompok ini Bapak akan bedakan jenis penugasannya. Oke, paham? Paham. Pertama, kelompok auditori. Nanti anak-anak bisa membuat ringkasan dari penjelasan Bapak tadi. Paham? Paham. Kedua, kelompok kinestetik. Nanti anak-anak lakukan observasi di lingkungan sekolah. Coba amati ekosistem-ekosistem yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Nanti tugas untuk kalian membuat laporan dari hasil pengamatan kalian, seperti itu. Yang terakhir, kelompok visual. Kelompok visual, nanti anak-anak buat sebuah mind mapping. Di pembelajaran sebelumnya Bapak sudah jelaskan tentang mind mapping, cara membuat dan cara istilahnya
ngisi kolom-kolom mapping. Oke, paham? Paham. Oke, setelah ini Bapak kasih waktu setengah jam untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke? Ya. Oke, ini Bapak akan bagikan lembar. Ya. Nah, untuk itu sebelum mengerjakan Bapak akan bagikan LKPD. Nanti anak-anak bisa menjawab dan mengisi lembar jawab yang ada di LKPD ini. Oke? Ya, Pak. Oke. Selama setengah jam nanti Bapak akan cek dari pekerjaan anak-anak. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, coba setelah ini anak-anak bisa presentasi ke depan. Bisa? Bisa. Presentasi singkat saja. Nanti Bapak akan mendengarkan dan sedikit memberikan koreksi ya. Iya, Oke. Pak. Estetik terlebih dahulu. Silakan maju. Skip. Oke anak-anak, menurut Bapak pembelajarannya sudah cukup dari awal hingga tadi presentasi. Setelah ini Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Nanti anak-anak bisa mengerjakan soal-soal evaluasi ini sebagai acuan Bapak dan juga anak-anak untuk pembelajaran ke depan. Oke? Baik, Pak. Oke, sudah anak-anak? Sudah, Pak. Oke, saya ambil ya untuk Iya. soal evaluasinya. Baik anak-anak, mungkin cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga anak-anak paham. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Kak Nadia lagi. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Selesai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.